Pernahkah kamu bertanya dalam diam, "Ya Allah, kenapa hidupku terasa berat sekali?" Padahal kamu sudah berdoa, sudah bersabar, sudah mencoba ikhlas, tapi masalah seperti tidak pernah habis. Hati terasa lelah, namun harus tetap tersenyum di depan orang lain. Jika saat ini kamu sedang berada di titik itu, tolong jangan tinggalkan video ini. Karena bisa jadi, bukan karena Allah membencimu, melainkan karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk hidupmu. Dan rahasia ini seringkali baru dipahami setelah hati benar-benar ikhlas. Mari kita pahami bersama, mengapa Allah membiarkan hidup terasa berat, dan apa sebenarnya yang sedang Allah kerjakan di balik semua ini. Ada fase dalam hidup ketika seseorang tidak sedang berbuat salah, namun hidupnya terasa begitu berat. Bukan karena kurang usaha, bukan karena kurang doa, bukan pula karena jauh dari Allah. Justru seringkali fase paling berat datang ketika seseorang sedang berusaha mendekat kepadanya. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya dalam diam, "Ya Allah, kalau Engkau Maha Penyayang, mengapa hidupku terasa semakin sempit?" Pertanyaan ini tidak salah. Pertanyaan ini manusiawi. Dan Allah tidak pernah marah kepada hamba yang jujur dengan perasaannya. Karena Allah lebih mengetahui isi hati bahkan sebelum air mata itu jatuh. Seringkali kita mengira hidup yang ringan adalah tanda cinta Allah, dan hidup yang berat adalah tanda murkanya. Padahal Allah tidak pernah menilai hambanya dengan ukuran kenyamanan dunia. Allah menilai ketahanan hati. Ada orang yang hidupnya lapang, namun hatinya jauh dari Allah. Ada pula yang hidupnya sempit, namun hatinya begitu dekat dengan Allah. Dan kedekatan itulah yang sedang Allah bangun saat hidupmu terasa berat. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Ayat ini sering kita dengar, namun jarang benar-benar kita renungkan. Jika beban itu datang kepadamu, itu berarti Allah tahu kamu mampu menahannya, meski kamu sendiri merasa hampir tidak sanggup. Beratnya hidup bukan selalu tanda hukuman. Seringkali itu adalah tanda kepercayaan. Allah mempercayakan ujian kepada hamba yang Dia kehendaki, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Bayangkan emas, ia tidak akan menjadi murni tanpa api. Semakin tinggi kadar kemurniannya, semakin panas pula api yang harus dilewatinya. Begitu juga dengan hati manusia. Allah sedang membersihkan sesuatu dalam dirimu. Entah itu ketergantungan berlebihan pada manusia, entah itu harapan yang salah alamat, atau mungkin doa-doa lama yang belum kamu sadari jawabannya. Kadang Allah menahan satu hal agar kamu belajar bersandar penuh kepadanya. Kadang Allah membuat jalan terasa lambat agar kamu tidak salah arah. Banyak orang ingin cepat sampai, tapi lupa bertanya, apakah jalanku sudah benar? Hidup yang berat seringkali bukan karena jalannya salah, melainkan karena Allah ingin kamu berjalan lebih dalam, bukan sekedar cepat. Di fase ini, Allah mulai mengajarkan satu pelajaran yang paling sulit, namun paling membebaskan. Ikhlas. Ikhlas bukan berarti menyerah. Ikhlas bukan berarti berhenti berharap. Ikhlas adalah kondisi ketika hati berhenti melawan takdir dan mulai mempercayai kebijaksanaan Allah. Saat seseorang ikhlas, ia tidak lagi sibuk bertanya, "Kenapa aku?" Melainkan mulai bertanya, "Apa yang Allah ingin aku pahami?" Disitulah perubahan besar dimulai. Bukan karena masalah langsung hilang, tetapi karena hati menjadi lebih tenang menghadapi apapun. Banyak orang mengira perubahan hidup dimulai dari luar. Rezeki lancar, masalah selesai, keadaan membaik. Padahal, perubahan sejati selalu dimulai dari dalam. Dari hati yang tidak lagi berperang dengan kenyataan,
dari jiwa yang berhenti menuntut hidup agar selalu sesuai rencana. Saat itulah Allah mulai membukakan jalan-jalan yang tidak pernah kamu duga. Seringkali kita ingin Allah segera mengubah keadaan, padahal Allah sedang mengubah cara pandang kita terhadap keadaan, dan itu jauh lebih berharga. Karena hidup yang ringan tanpa iman akan tetap terasa kosong, namun hidup yang berat dengan iman akan terasa penuh makna. Allah tidak sedang menjauh darimu, justru mungkin Allah sedang sangat dekat. Terlalu dekat hingga Dia ingin kamu benar-benar mengenalnya, bukan hanya mengenal nikmatnya. Jika hari ini kamu masih bertahan, meski dengan air mata, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa Allah masih memegang hatimu. Dan selama Allah masih memegang hatimu, hidupmu tidak akan pernah benar-benar hancur. Tenanglah, bagian ini belum selesai. Masih ada rahasia lain yang Allah sembunyikan di balik beratnya hidupmu. Dan itu akan kita lanjutkan di bagian berikutnya. Ada satu hal yang sering luput kita sadari ketika hidup terasa berat. Bukan hanya apa yang Allah berikan, tetapi kapan Allah memberikannya. Banyak hamba yang tulus berdoa, namun merasa doanya seperti tertahan di langit. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, namun keadaan seolah tidak berubah. Di titik inilah hati mulai lelah. Bukan karena tidak percaya kepada Allah, melainkan karena menunggu dalam keadaan terluka. Menunggu adalah ujian yang paling sunyi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, hanya hati dan Allah. Namun justru di fase inilah Allah sedang bekerja paling serius dalam hidup seseorang. Allah tidak pernah terlambat dan Allah tidak pernah tergesa-gesa. Ketika Allah menunda, itu bukan penolakan, itu perlindungan. Seringkali kita hanya melihat satu sisi dari doa, keinginan kita, padahal Allah melihat keseluruhan hidup kita, masa lalu yang membentuk kita, hari ini yang sedang kita jalani, dan masa depan yang belum kita lihat sama sekali. Allah mengetahui jika satu permintaan dikabulkan terlalu cepat, itu justru akan merusak kita. Ada doa yang jika dikabulkan sekarang akan membuat kita sombong. Ada doa yang jika datang lebih awal akan menjauhkan kita dari Allah. Ada pula doa yang jika terwujud sebelum waktunya akan membawa kita pada luka yang lebih besar. Maka Allah menahan, bukan karena pelit, tetapi karena sayang. Allah berfirman bahwa Dia bersama orang-orang yang sabar, bukan bersama orang-orang yang hasilnya cepat, melainkan bersama mereka yang tetap bertahan meski belum melihat jawaban. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah tetap berjalan meski hati ingin berhenti. Ketika hidup terasa berat, sebenarnya Allah sedang mengajarkan satu hal penting, bahwa dunia ini tidak pernah bisa menjadi sandaran utama. Jika semua berjalan mudah, kita akan lupa berdoa. Jika semua keinginan terpenuhi, kita akan lupa bersujud. Jika hidup selalu ringan, kita akan lupa bahwa kita butuh Allah setiap saat. Beratnya hidup adalah cara Allah mengembalikan hati kepada posisi yang benar. Bukan bergantung kepada manusia, bukan bersandar pada rencana, bukan berharap penuh pada keadaan, melainkan kembali bergantung kepada Allah semata. Ada momen dalam hidup di mana semua pintu terasa tertutup. Manusia mengecewakan, keadaan tidak mendukung, doa terasa sunyi. Namun justru di saat itulah, pintu langit sedang terbuka lebar. Allah sering mengosongkan tangan kita dari makhluk agar tangan itu terangkat penuh kepadanya. Karena selama tangan kita masih menggenggam harapan kepada selain Allah, kita tidak akan benar-benar merasakan ketenangan. Di fase hidup yang berat, Allah sedang mengikis satu demi satu ketergantungan palsu dalam diri kita. Ketergantungan pada pujian, ketergantungan pada validasi, ketergantungan pada rencana sendiri. Dan proses ini memang menyakitkan. Karena yang dilepaskan bukan benda, melainkan rasa aman palsu
yang selama ini kita peluk. Tidak semua orang dipilih untuk melewati proses ini. Hanya hamba tertentu yang Allah siapkan untuk memiliki hati yang kuat, jiwa yang dalam, dan iman yang matang. Karena orang yang pernah jatuh dalam ujian akan lebih lembut kepada sesama. Orang yang pernah patah dalam doa akan lebih jujur kepada Allah. Dan orang yang pernah merasa tidak berdaya akan lebih rendah hati sepanjang hidupnya. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang hatinya paling tenang seringkali adalah mereka yang pernah hidup paling berat. Mereka tidak lagi mudah mengeluh, tidak cepat iri, tidak gampang menyalahkan takdir. Karena mereka tahu Allah selalu punya maksud baik bahkan di balik air mata. Ketika hidupmu berat, bukan berarti Allah sedang menghukummu. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu untuk peran yang lebih besar. Karena beban yang berat tidak pernah diletakkan di pundak yang rapuh. Allah Maha mengetahui batas kemampuan hambanya. Jika kamu masih berdiri hari ini meski tertatih, itu karena Allah tahu kamu masih mampu. Dan jangan remehkan air mata. Air mata bukan tanda kelemahan. Air mata adalah bahasa hati yang paling jujur. Setiap tetesnya tidak pernah sia-sia. Allah mencatatnya, Allah mendengarnya, dan Allah menjadikannya doa. Seringkali jawaban doa tidak datang dalam bentuk yang kita minta, tetapi datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan, ketenangan untuk menerima, dan petunjuk untuk melangkah. Saat itulah hidup mulai berubah. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena kita tidak lagi dikendalikan oleh masalah. Allah tidak ingin hanya menyelamatkan keadaanmu. Allah ingin menyelamatkan hatimu. Karena keadaan bisa berubah kapan saja, tetapi hati yang kuat akan bertahan dalam kondisi apapun. Jika hari ini kamu masih merasa berat, itu bukan akhir cerita. Itu adalah bagian dari proses. Proses menuju hati yang lebih ikhlas, proses menuju iman yang lebih dewasa, proses menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dan percayalah, ketika waktunya tiba, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata dalam hati, "Sekarang aku mengerti, mengapa dulu Allah membiarkan hidupku begitu berat." Dan penyesalan itu tidak akan datang. Yang datang justru rasa syukur. Karena tanpa fase berat itu, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Dan masih ada satu rahasia lagi yang lebih dalam dari semua ini, tentang apa yang Allah siapkan setelah ikhlas benar-benar tumbuh. Itulah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Ada satu fase yang sangat halus dalam perjalanan hidup seseorang. Fase ini tidak disadari banyak orang. Karena tidak ditandai dengan keajaiban besar, tidak pula dengan perubahan mendadak. Namun justru di fase inilah, Allah mulai mengubah hidup seseorang dari dalam. Fase itu bernama ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas yang bukan hanya di lisan, bukan ikhlas karena terpaksa, bukan pula ikhlas karena sudah kehabisan pilihan, melainkan ikhlas yang lahir setelah hati benar-benar lelah melawan takdir dan akhirnya memilih berserah sepenuhnya kepada Allah. Di titik ini, seseorang berhenti berkata, "Kenapa harus aku?" Dan mulai berkata, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Kalimat ini terlihat sederhana, namun dampaknya sangat besar. Karena sejak saat itu, hati tidak lagi sibuk mengatur hasil, tidak lagi memaksa jalan, tidak lagi menuntut waktu. Dan disinilah banyak orang tidak menyadari bahwa Allah mulai bekerja dengan cara yang paling indah. Ketika seseorang ikhlas, hidupnya memang belum tentu langsung mudah. Masalah belum tentu langsung selesai. Keadaan belum tentu langsung berubah. Namun satu hal yang pasti berubah terlebih dahulu, cara hati merespons hidup. Orang yang ikhlas tidak lagi mudah panik, tidak gampang tersinggung, tidak cepat kecewa.
bukan karena masalahnya kecil, melainkan karena hatinya tidak lagi membesar-besarkan masalah. Ia tahu, selama Allah yang mengatur, tidak ada satupun yang benar-benar sia-sia. Ikhlas membuat seseorang berhenti bernegosiasi dengan takdir. Ia tidak lagi berkata, "Kalau begini, aku mau sabar," atau "Kalau begitu, aku mau ikhlas." Ikhlas sejati berkata, "Apapun yang engkau tetapkan, aku terima, dan aku percaya ini yang terbaik." Dan disinilah ketenangan mulai turun. Bukan ketenangan karena semua baik-baik saja, tetapi ketenangan karena hati tidak lagi melawan kenyataan. Allah sangat mencintai hati yang seperti ini, karena hamba yang ikhlas adalah hamba yang mempercayai Allah sepenuhnya, bahkan saat ia tidak memahami rencananya. Ketika ikhlas mulai tumbuh, Allah perlahan membuka tanda-tanda kecil, bukan tanda yang mencolok, melainkan tanda yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Doa terasa lebih ringan, hati lebih mudah tenang saat bersujud. Masalah masih ada, namun tidak lagi terasa menyesakan. Bahkan terkadang, di tengah kesulitan, muncul rasa syukur yang tidak bisa dijelaskan. Inilah tanda awal bahwa Allah sedang mendekatkanmu. Seringkali kita mengira Allah baru dekat ketika hidup lancar, padahal justru sebaliknya. Allah paling dekat ketika hambanya sudah tidak punya sandaran selain Dia. Ikhlas juga membuat seseorang berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa hidupku lebih berat? Mengapa doaku lebih lama dikabulkan?" Karena ia tahu, setiap orang memiliki jalan yang berbeda, dan Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya di jalan itu. Perbandingan hanya melahirkan iri, sedangkan ikhlas melahirkan damai. Ketika ikhlas benar-benar hadir, seseorang tidak lagi memaksa Allah mengikuti rencananya, melainkan ia mulai menyesuaikan diri dengan rencana Allah. Dan percayalah, rencana Allah selalu lebih luas daripada yang mampu kita bayangkan. Ada banyak kisah hidup di mana perubahan besar tidak datang saat seseorang berteriak dalam doa, melainkan datang saat ia berbisik dalam keikhlasan. Saat ia berkata, "Ya Allah, aku tidak lagi meminta sesuai keinginanku. Aku hanya meminta Engkau ridho." Doa seperti ini tidak selalu dijawab dengan apa yang diminta, namun selalu dijawab dengan apa yang dibutuhkan. Karena Allah lebih tahu apa yang akan menguatkan iman kita, bukan sekedar menyenangkan perasaan kita. Ikhlas juga mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup bukan tentang selalu menang, melainkan tentang tetap berjalan meski lelah. Orang yang ikhlas tidak takut gagal, tidak takut kehilangan, tidak takut ditinggalkan. Karena ia tahu, apapun yang pergi, jika Allah mengizinkan, pasti ada pengganti yang lebih baik. Dan jika belum ada pengganti, itu berarti Allah sedang menguatkan hatinya terlebih dahulu. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan penggantinya. Hanya saja, seringkali pengganti itu datang dalam bentuk yang tidak kita sangka. Bisa jadi bukan dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk ketenangan. Bukan dalam bentuk manusia, tetapi dalam kedekatan dengan Allah. Bukan dalam bentuk kemudahan, tetapi dalam kekuatan batin. Dan kekuatan inilah yang membuat seseorang mampu menghadapi hidup tanpa kehilangan arah. Jika hari ini kamu merasa berbeda dari sebelumnya, lebih tenang, lebih menerima, lebih berhati-hati dalam berharap, bisa jadi itu tanda bahwa ikhlas sedang tumbuh dalam hatimu. Dan itu adalah anugerah besar. Karena tidak semua orang sampai ke titik ini. Banyak yang berhenti di tengah jalan. Banyak yang menyerah sebelum ikhlas benar-benar lahir. Namun jika kamu masih bertahan, masih berdoa meski lelah, masih sujud meski hati penuh luka, itu tanda bahwa Allah belum selesai denganmu. Dan biasanya setelah fase ikhlas ini,
Allah mulai membuka jalan-jalan baru. Jalan yang tidak kamu rencanakan. Jalan yang tidak kamu duga. Jalan yang datang perlahan, namun tepat sasaran. Bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena kamu sudah siap menerimanya. Allah tidak menurunkan jawaban doa sebelum hati siap menanggungnya. Dan ikhlas adalah kunci kesiapan itu. Jika hari ini hidupmu masih berat, jangan buru-buru putus asa. Bisa jadi kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Bukan perubahan keadaan terlebih dahulu, melainkan perubahan hati. Dan ketika hati sudah berubah, keadaan biasanya akan mengikuti. Masih ada satu bagian terakhir yang sangat penting untuk kamu pahami, tentang bagaimana Allah membuka jalan setelah seseorang benar-benar ikhlas, dan bagaimana cara menjaga hati agar tidak kembali gelisah ketika ujian datang lagi. Pada akhirnya, hidup yang berat bukan tentang seberapa besar masalah yang datang, tetapi tentang seberapa dekat hati kita kepada Allah. Banyak orang mengira bahwa setelah ikhlas, hidup akan langsung berubah total. Masalah selesai, keadaan membaik, semua terasa ringan. Namun Allah jauh lebih bijaksana daripada itu. Allah tidak selalu menghilangkan ujian, tetapi Allah menghadirkan makna di dalamnya. Dan makna itulah yang membuat seseorang mampu bertahan, bahkan saat ujian kembali datang. Karena hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu lurus. Ujian akan datang lagi, kesedihan akan muncul lagi, air mata akan jatuh lagi. Namun hati yang sudah belajar ikhlas tidak lagi goyah seperti dulu. Ia mungkin menangis, tetapi tidak putus asa. Ia mungkin lelah, tetapi tidak meninggalkan Allah. Inilah perubahan terbesar yang sering tidak disadari. Allah tidak menjadikanmu kebal dari rasa sakit, tetapi Allah menjadikanmu lebih kuat menghadapinya. Dan kekuatan ini adalah karunia yang jauh lebih besar daripada hidup tanpa masalah. Orang yang telah melalui fase berat akan memandang hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak mudah menghakimi, tidak cepat menyalahkan, tidak tergesa-gesa menilai takdir orang lain, karena ia tahu setiap orang membawa luka yang tidak terlihat. Dan justru dari luka itulah Allah sering menghadirkan cahaya. Allah menyukai hamba yang tetap lembut meski hidupnya keras, yang tetap bersyukur meski doanya belum terjawab, yang tetap sujud meski hatinya penuh tanda tanya. Hamba seperti inilah yang doanya tidak pernah sia-sia. Mungkin tidak langsung terlihat, mungkin tidak sekarang, namun setiap doa, setiap air mata, setiap kesabaran disimpan Allah dengan rapi, dan kelak akan Allah kembalikan dalam bentuk yang paling indah. Bisa jadi dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dibeli. Bisa jadi dalam bentuk keluarga yang lebih hangat. Bisa jadi dalam bentuk rizki yang cukup dan menenangkan. Atau bisa jadi dalam bentuk akhir hidup yang baik. Karena sejatinya, tujuan hidup bukan hanya tentang bahagia di dunia, melainkan selamat hingga akhir. Allah ingin memastikan bahwa hambanya pulang dalam keadaan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan iman yang utuh. Itulah mengapa prosesnya tidak instan. Itulah mengapa jalannya tidak selalu mudah. Karena yang Allah siapkan bukan sekedar hasil, tetapi hamba yang layak menerima hasil itu. Jika hari ini masih berada di fase berat, jangan malu mengaku lelah. Jangan merasa imanmu lemah. Jangan berpikir Allah meninggalkanmu. Justru mungkin Allah sedang menggenggam hatimu lebih erat dari sebelumnya. Allah mendengar doa yang tidak terucap. Allah memahami air mata yang tidak terlihat. Dan Allah tahu betapa kerasnya perjuanganmu untuk tetap bertahan. Tidak semua orang kuat menjalani hidup seperti yang kamu jalani. Dan jika kamu masih di sini, masih mendengarkan renungan ini, itu tanda bahwa Allah masih memberimu cahaya. Cahaya untuk terus melangkah,
cahaya untuk tetap berharap, cahaya untuk tidak menyerah pada keadaan. Hidupmu bukan kebetulan, ujianmu bukan kesalahan, dan kesabaranmu tidak akan pernah sia-sia. Suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari satu hal, bahwa setiap kepedihan adalah jalan, bahwa setiap penundaan adalah perlindungan, dan bahwa setiap air mata adalah doa yang sedang menuju langit. Maka jika hari ini kamu sudah sampai pada titik ikhlas, jagalah hati itu. Jaga dengan doa, jaga dengan zikir, jaga dengan tetap berharap baik kepada Allah meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Karena hati yang ikhlas adalah amanah besar. Dan jangan lupa, apa yang kamu rasakan hari ini bisa menjadi penguat bagi orang lain. Bisa jadi ada seseorang yang hatinya sedang runtuh, dan Allah mempertemukannya dengan video ini melalui perantaraanmu. Maka jika renungan ini menyentuh hatimu, jika kalimat-kalimat ini terasa seperti mewakili perasaanmu, jika kamu merasa tidak sendiri setelah mendengarnya, bagikanlah video ini kepada orang yang kamu sayangi, kepada sahabat yang sedang lelah, kepada keluarga yang sedang diuji. Niatkan sebagai pahala jariah, karena setiap hati yang dikuatkan, setiap air mata yang terhapus, setiap jiwa yang kembali berharap kepada Allah, insya Allah akan mengalirkan pahala untuk kita semua. Dan mari kita tutup dengan satu doa dalam hati. Ya Allah, jika hidup ini masih terasa berat, kuatkanlah hati kami untuk tetap ikhlas. Dan jika suatu hari nanti Engkau meringankan langkah kami, jangan Engkau jauhkan hati kami darimu. Amin. Jika video ini bermanfaat, tolong bagikan sebagai kebaikan. Semoga setiap yang menontonnya mendapat ketenangan, dan kita semua mendapatkan pahala jariah yang terus mengalir.